Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahlil Ibrahim, kelas 7D, nomor absen 14. Saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi, atau bertepatan dengan penyerangan pasukan Gajah ke kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ayahnya Rasulullah bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya, yaitu Abdullah, wafat saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Ketika lahir, Rasulullah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, untuk disusukan dan dibesarkan. Di perkampungan Bani Sa'ad ini, Rasulullah diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Baru kemudian dikembalikan pengasuhannya kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Saat menginjak usia 6 tahun, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian Rasulullah berumur 8 tahun. Kakeknya wafat. Kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai usia menginjak remaja. Di usia 10 tahun, Rasulullah diperkenalkan oleh pamannya Abu Thalib cara menjalani hidup dengan berdagang, dengan jalan mencari pekerjaan, dan sebagai buruh, dan menjadi penggembala ternak milik orang lain. Di usia 12 tahun, Rasulullah diperkenalkan kepada ilmu perniagaan serta pengelolaan ekonomi oleh pamannya Abu Thalib. Ketika Rasulullah mengikuti pamannya Abu Thalib untuk menjajakan barang dagangannya di kota Basrah, Rasulullah dan pamannya ditemui oleh pendeta yang terkenal dari Buhairah. Pendeta itu berkata bahwa aku mengenali anak muda itu sebagai sosok yang kelak akan menjadi rahmat bagi semesta alam.
serta menyarankan Abu Thalib untuk melindungi Muhammad dari orang-orang Yahudi. Di usia 25 tahun, Rasulullah berdagang sendiri dengan mengambil barang dagangannya dan memasarkannya sendiri. Di usia 25 tahun ini, Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun dan akhirnya menikah. Hasil pernikahannya ini dikaruniai 7 orang anak, yaitu bernama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Di usia menginjak 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul. Setelah wahyu pertama turun, beberapa hari kemudian baru turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat. Kemudian baru turunlah wahyu ketiga, Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Maka dimulailah dakwah Nabi secara terang-terangan kepada kaum Quraisy dan masyarakat luas. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam disebut as-sabiqunal awalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai banyak rintangan, baik dari keluarga maupun dari kaum Quraisy, serta dari pihak luar, maupun semua dihadapi oleh beliau dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dikarenakan penindasan dari kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Muhammad bersama para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Masrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi, atau ketika Nabi Muhammad berusia 51 tahun. Di usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit dan demam yang
yang menghembuskan nafas terakhir beliau. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Demikianlah kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dalam kandungan sampai wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.